Shalom adik-adik, Shalom. apa kabarnya? Nah, pada minggu yang spesial ini, kakak-kakak memberanikan diri nih untuk mencoba sebuah langkah baru untuk kalian. Karena kalian pasti udah pada kangen kan? Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk di dalam ibadah. Kakak mempersilahkan kalian untuk masuk dalam saat teduh. Nah, saat teduh sudah selesai. Kakak mempersilahkan kalian untuk menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Mari berdiri untuk menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Kau sudah mengumpulkan kami lagi di sini Bapa, di ibadah online Persekutuan Teruna GPB Eklesia Bapa. Terima kasih Bapak karena Kau sudah memberikan sebuah cara baru Bapak dalam beribadah kepada kami Bapak. Dan sekarang kami akan melakukan ibadah, Kau persiapkan hati kami dan pada akhirnya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukan pada kehidupan kami masing-masing. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum dapat join pada ibadah online ini Bapak. Kiranya pada ibadah-ibadah selanjutnya Kau dapat ketuk hati mereka dan dapat berkumpul kami dengan kami di sini lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekarang dipersilakan duduk. Sekarang kita akan menyiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca litani pujian dari Amsal yang terambil dari Amsal 10 ayat 27 sampai 29. Kakak bacakan ya untuk adik-adik sekalian. Kakak ulangi, Amsal 10 ayat 27 sampai 29. Yang berbunyi, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan litani pujian. Adik-adik, mari merespon litani pujian dari KMM 108 ayat 1 dan 3. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi,
dalam sesamaku. Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu, di dalam surga duka kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, Kau yang aku puji dalam ciptaanmu. Baik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, di saat kami masih disertai oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa maksud daripada firman-Mu. Diamkan semua suara ya Tuhan, kecuali suara Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita sekarang akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kakak persilahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kakak ulangi, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kakak akan membaca Alkitab untuk pada kalimat yang tercetak keluar, dan kakak mempersilahkan adik-adik untuk membaca Alkitab yang tercetak ke dalam. Untuk judulnya, mari kita bersama-sama membacakannya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon, raja orang Amori. Dan Og, raja negeri Basan.
dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, sebelum kita memahami tentang bacaan kita lihat dulu nih, ada sedikit penjelasan tentang Mazmur 136. Nah, Mazmur 136 ini dalam liturgi Yahudi itu disebut sebagai Halel Agung atau Pujian Agung. Kenapa? Karena ada 3 keistimewaan yang terdapat dalam Mazmur ini. Yang pertama adalah itu ajakan untuk bersyukur. Ajakan untuk bersyukur ini adik-adik diulang sebanyak 4 kali, 3 kali di bagian awal, 1 kalinya di bagian penutup atau yang di terakhir. Nah, keistimewaan yang kedua adalah ungkapan kepada Dia. Nah, adik-adik, kepada Dianya ini kepada Tuhan ya, itu kata-kata itu diulang sebanyak 8 kali. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat ada di ayat 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, dan 17, banyak ya. Nah, keistimewaan yang ketiga atau yang terakhir adalah ada pengulangan referen secara teratur dan tetap. Nah, kalau adik-adik lihat itu ada di setiap pasal, yang itu mencerminkan bahwa adanya kesadaran dan pengakuan dari si pemazmur. Tentang apa adik-adik? Tentang 3 hal. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan yang bersifat abadi dan kekal, selalu berulang di setiap keadaan, waktu, dan zaman. Nah, yang kedua itu dengan kasih setianya, dengan kasih setia Tuhan, Ia mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib dalam hidup kita. Nah, yang ketiga itu keabadian kasih setia Tuhan selalu dinyanyikan dan disyukuri. Nah, adik-adik sekalian, jadi maksudnya adalah hidup dalam keteraturan iman dapat dinyatakan lewat hidup sehari-hari, yaitu contohnya apa? Tekun ibadah, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Oke, baik. Adik-adik, setelah kita tadi sudah mendengarkan beberapa penyampaian dari Kak Puri tentang bacaan kita dari Mazmur 136, adik-adik sudah dijelaskan bagaimana Mazmur itu adalah bentuk pujian, gitu ya. Nah, dari apa yang kita pahami, sebetulnya Mazmur ini adalah bentuk syukur, gitu ya. Bentuk syukur dari penulis atau dari Daud yang mau menyatakan tentang bagaimana dia merespon akan bagaimana Tuhan itu menyertai dia, bagaimana Tuhan itu selalu ada di setiap langkah kehidupan dia, gitu ya. Itu paling awal yang kita coba pahami. Baru selanjutnya itu baru kita lihat ada tahapan-tahapan bagaimana dia mensyukuri itu dalam wujud yang seperti apa, gitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Daud ini melalui pembacaan Mazmur ini, di situ jelas sekali bahwa Daud itu berharap bahwa ungkapan syukur itu harus dilakukan setiap saat. Ungkapan syukur itu harus dinyatakan setiap saat, gitu ya. Sehingga itu dibutuhkan yang tadi disampaikan keteraturan. Makanya kalau kita baca dari Mazmur 136 ini, dari ayat awalnya atau dari ayat keempat sampai yang di terakhir, itu kita bisa lihat pernyataannya itu berulang, gitu ya. Ya, jadi ada keteraturan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dari ayat 1 itu kita lihat sampai di ayat terakhirnya. Bahkan di kata pembukaannya juga pun tetap dia nyatakan syukur itu, terpujilah nama Tuhan. Jadi kita lihat bahwa keteraturan itu ada di situ. Nah, kalau kita lagi
lihat lagi lebih jauh, ternyata Mazmur Daud ini juga mau menyatakan bahwa peristiwa pembebasan atau peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir juga dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya, gitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa ternyata dalam segala keberadaan Tuhan itu selalu menyertai umatnya, gitu ya. Jadi semua itu dalam proses. Nah, di saat kita memahami bahwa ini kehidupan kita juga adalah proses, gitu ya, kita juga akan bisa melihat atau merefleksikan di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan berproses di dalam kehidupan kita, gitu ya. Proses Tuhan itu masing-masing untuk adik-adik maupun untuk kita semuanya itu ada macam-macam, gitu ya. Semua proses itu tidak akan pernah sama satu dengan yang lainnya. Sehingga di saat kita memahami bahwa hidup ini adalah proses, sehingga kita mau melihat bahwa dalam proses ini kita merasa enggak ada yang menjaga, ada yang melindungi, ada yang memberikan jalan keluar, gitu ya. Nah, dari proses yang kita mulai rasakan itu sebagai ada yang campur tangan. Nah, di situ akhirnya kita sadar bahwa oh iya ya, kita tidak sendirian. Gitu ya. Di saat kita sadar bahwa kita tidak sendirian, akhirnya kita merasakan, biasanya kita akan merespon, oh iya ya, respon kita untuk menyatakan bahwa kita tidak sendirian, disitulah kita lihat bahwa oh ya, siapa sih yang ada selalu di sisi kita? Ternyata ada Tuhan selalu di sisi kita. Jadi dari keadaan yang kita rasakan itulah akhirnya kita merasakan oh ya, terima kasih bahwa saya tetap dijaga atau saya tetap dilindungi. Oh, saya selalu tetap atau Tuhan selalu tetap ada di sekitar saya. Jadi itu akhirnya kita respon dengan ungkapan syukur. Biasanya sama kalau kayak kita di keadaan kita sehari-hari, kita melihat bahwa oh ya, enggak kok, jangan takut, papa ada di sini. Oh, jangan takut, ada mama di sini. Oh ya, makasih pak, makasih ma. Nah, itu akhirnya respon kita lah yang kita nyatakan sebagai ungkapan syukur. Nah, itu yang mau dinyatakan di dalam bacaan kita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di kondisi kita saat ini, gitu ya, adik-adik mungkin merasakan kayak, Tuhan kayaknya meninggalkan saya deh, gitu ya. Kok saya kayaknya akhirnya keadaan saya jadi terbatas, ruang gerak saya jadi terbatas, aktivitas saya jadi terbatas. Kayaknya saya hanya berjalan sendiri, gitu ya. Nah, itu biasanya karena kita merasa bahwa kesenangan kita sebetulnya yang terganggu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya penulis atau Mazmur Daud ini juga pun menyatakan itu, gitu ya, bahwa di kondisi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir juga ada keluhan-keluhan itu. Tetapi yang lebih ditekankan oleh penulis atau Mazmur Daud ini atau di dalam bacaan kita di Mazmur 136 justru mau menyatakan tentang Allah yang Yahweh, gitu ya. Makanya kalau kita lihat di ayat satunya itu tulisannya tulisan Yahweh atau bukan tulisan Yahwehnya, tapi dari ayat 1 itu kita bisa lihat Tuhan itu dituliskan dengan huruf besar semua, gitu ya. Nah, itu mau menyatakan bagaimana keberadaan dari Allah itu sendiri, gitu ya. Bahwa Allah itu ya memang dia adalah pribadi yang luar biasa, gitu ya. Baru kita turun ke ayat 2-nya, gitu ya. Itu akhirnya kalau kita lihat tulisannya juga beda lagi, gitu ya. Di situ sebetulnya mau menyatakan tentang Allah yang tentang kemahakuasaan Allah, gitu ya. Kita lihat bahwa
oh Allah yang Elohim itu adalah Allah dengan kemahakuasaannya. Dia punya otoritas atas segala hal yang ada di muka bumi ini. Itu yang mau ditunjukkan dengan Allah yang Elohim. Atau kalau kita lihat di dalam gambarannya, Allah dalam huruf awalnya memang huruf besar, tapi selanjutnya dengan huruf letter kecilnya. Baru kita lihat lagi sebetulnya di ayat 3 menjelaskan lagi yang lainnya tentang keberadaan Allah, yaitu Allah yang Adonai. Jadi kalau kita lihat di sini penulisan Allah Adonai itu dalam letter tulisannya Tuhan itu hanya awalnya yang huruf besar, baru selanjutnya dengan huruf kecil, gitu ya. Nah, itu mau menggambarkan tentang kehadiran Allah yang Yahweh, atau Allah yang perkasa, Allah yang satu, Allah yang esa, atau Allah yang sebetulnya kalau orang bilang saking Allah itu maha tinggi, maha kuasa, maha besar, itu sehingga kayaknya nggak layak kita menyebutkan nama Allah itu, karena siapa kita gitu ya. Baru digambarkan selanjutnya Elohim dan Adonai. Oke, jadi dari semua gambaran yang ada di bacaan kita di Mazmur ini, kita mau diingatkan bahwa ya Allah itu memang Allah yang nggak pernah ninggalin kita, gitu ya. Ini mau diingatkan sekali kepada kita untuk ya harusnya setiap saat kita merespon ke kemahakuasaan Allah itu, atau kemahakuasaan Tuhan, atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah kondisi kita, itu gimana kita mau meresponnya, gitu ya. Kita mau diingatkan bahwa dengan keteraturan kita mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan, itu akan merespon bahwa oh ya, Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Jadi dengan kita merespon bacaan kita ini dengan di kehidupan kita sehari-hari, kita mulai bertekun lah. Kita mulai tekun untuk mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk mengambil waktu untuk mengambil waktu untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Bisa mulai dari pagi-pagi, di saat bangun, kita mulai mensyukuri dengan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melindungi saya malam hari ini. Atau di aktivitas kita, bahkan kita lihat, oh terima kasih Tuhan, dalam segala keberadaan ini, kami kakak adik, papa mama, atau di dalam rumah ada opa oma, atau saudara-saudara yang lain, kita syukuri Tuhan masih pelihara, Tuhan masih memberikan kesehatan, bahkan kekuatan. Nah itu respon kita untuk kita mensyukuri, atau respon kita atas kemahakuasaan Tuhan, dan respon kita atas keberadaan diri kita yang masih tetap dilindungi, masih tetap dijaga, dan masih tetap disertai oleh Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, baiklah kita mulai mengatur waktu kita untuk bisa bersaat teduh, bisa mengatur waktu kita untuk bisa mengambil kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kondisi apapun, bahkan kadang-kadang kita pikir, ya ampun, ini masih ada waktu yang panjang lagi untuk saya harus bersekolah di rumah, saya tidak bisa beraktivitas kemana-mana lagi, gitu. Jangan takut. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang akan berkarya, atau Tuhan yang akan menyatakan kuasanya, sehingga semua yang terjadi saat ini, kalaupun Tuhan bilang besok selesai, ya besok selesai, gitu ya. Pandemi ini selesai besok, ya besok selesai. Nah, dari semuanya itu sebetulnya yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan doa kita, dibutuhkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan tolong dong, Tuhan berkati dong bangsa dan negara saya, Tuhan berkati pemimpin saya. Nah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang Tuhan mau bilang pandemi selesai besok, besok bisa selesai, gitu ya. Jadi mulai yakini bahwa Tuhan itu adalah
penolong kita, pelindung kita, yang akan memberikan kita masa depan yang terbaik. Jangan lupa kita selalu membawa diri kita dalam syukur setiap saat, apapun kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan dan memahami teks dari Mazmur 136, sekarang saatnya kalian untuk menuliskan faktor penyebab kegagalan dalam hal bertekun dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, bagaimana bentuknya? Bisa lihat seperti contoh berikut ini. Setelah mendengar firman Tuhan, mari meresponnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 133 bait yang kedua, Tuhan Yesus Sahabatku. Setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik yang terkasih, di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik sekalian, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengar firman-Mu dan kiranya Roh Kudus berikan kami kekuatan agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, dalam syafaat kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan untuk Presiden, Wakil Presiden, juga para Menteri dan jajaran-jajarannya. Tuhan, semoga setiap kebijakan yang diambil dalam kondisi ini boleh berguna dan itu berasal dari-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin dalam kondisi ini sedang kekurangan. Tuhan, kiranya Engkau cukupkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPB Eklesia. Tuhan, kiranya Engkau boleh pulihkan keadaan bangsa kami. Semoga kami boleh kembali beribadah secara normal. Dan Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam rangkaian doa ini, kami juga mendoakan untuk kami para turunamu ya Tuhan, di aktivitas kami setelah beberapa bulan terakhir ini ya Tuhan, kami harus beraktivitas di rumah. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap aktivitas kami. Walaupun kami tahu ya Tuhan, kami masih merasa bahwa ini suatu yang butuh perjuangan juga buat kami untuk mengatasi kebosanan, untuk mengatasi segala
hal yang kami rasa bahwa ini seperti sesuatu yang tidak seperti biasanya ya Tuhan. Tetapi di saat kami beriman kepada Tuhan, kami kembali dikuatkan untuk tetap percaya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik di saat pandemi yang ada ini boleh berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas belajar seperti semula dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami boleh kembali beraktivitas di sekolah, bahkan kami boleh bersosialisasi di pergaulan kami dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hati yang bijak untuk mendengarkan apa yang harus kami jauhi atau harus kami hindari ya Tuhan, untuk kami pun tidak mengalami sakit juga ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami juga membawa dalam doa kami, buat orang tua kami ya Tuhan. Di dalam keseharian mereka harus bekerja ekstra untuk kami, yang harus menjaga kami, harus melindungi kami, bahkan tidak putus-putusnya mengingatkan kami, untuk kami boleh juga tetap sehat. Bahkan lebih dari itu ya Tuhan, di dalam keseharian aktivitas orang tua kami yang ada, itu harus mendampingi kami setiap saat ya Tuhan, baik di dalam belajar maupun di dalam hal-hal apapun yang kami lakukan. Berikan hikmat kepada orang tua kami ya Tuhan, lebih dari itu ya Tuhan. Kami juga tetap mendoakan orang tua kami boleh tetap dalam kondisi baik, sehat, dan di dalam aktivitasnya juga ya Tuhan, Tuhan berkati. Kalaupun di masa-masa yang ada ini ya Tuhan, ada kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan pada orang tua kami ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan tolong dan Tuhan dengar seru doa kami dan orang tua kami ya Tuhan. Sehingga pada waktu yang kami percaya Tuhan akan berikan semua yang kami butuhkan, walaupun ada kondisi yang tidak terlalu baik ini ya Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa menolong, melindungi, bahkan menjamin akan masa depan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di gereja kami ya Tuhan, di GPIB Eklesia ya Tuhan, bahkan di dalam Persekutuan Teruna, di Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan berkati pengurus yang ada, Tuhan berkati para pelayan Tuhan, kalaupun mereka juga terdampak atas apa yang terjadi, pandemi yang terjadi ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan tolong mereka, bahkan rencana-rencana pelayanan yang ada juga Tuhan berkati, sehingga tetap nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Masa depan mereka juga ya Tuhan, sebagai pelayan Tuhan pun boleh tetap mereka yakini dan imani bahwa Tuhan yang akan menjamin masa depan mereka yang terbaik. Ini kami Tuhan, kami mau bawa segala pergumulan kami, segala kehidupan kami, segala masa depan kami, bahkan program-program, baik program di dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami, bahkan menjelang masa-masa normal baru ya Tuhan, itu pun kami boleh hadapi, bahkan kami pun boleh tetap menyatakan kasih, berprestasi, bahkan kami pun boleh keluar dari semua kondisi yang tidak baik ini ya Tuhan, untuk tetap menjadi pemenang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa, permohonan, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami mau bawa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
selama-lamanya. Adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Kitab 1 Tawarik 16 ayat 34 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kita akan menyanyikan lagu dari KMM 92, bait yang ketiga, kita menaburkan biji kebenaran. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Kau sudah membukakan hati kami untuk memberikan sedikit berkat dari yang kami berikan untukmu Bapa. Kiranya seluruh materi yang kami berikan ini dapat berguna untuk pengembangan gereja dan juga untuk hal-hal yang diperlukan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sumber kekuatan kita hanya kepada Allah Tuhan kita. Maka sekarang jalanilah hidup dan sampaikanlah kepada sesama kasih Allah. Mari menyanyi Kitab Bakti 115 bait yang pertama, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.